Hai Sodimes, kembali lagi bersama Your Study Partnerless Study. Hari ini kita akan belajar tentang pengetahuan dan pemahaman umum, makna kata dan sifat kata. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh Bapak Yogo Prasetyo. Di sini aku izin memperkenalkan diri dulu ya sebelum aku lanjut ke materi. Nah, eh, di sini nama aku sendiri adalah Mohandis Lauzai Putra Sanjaya atau biasa dipanggil dengan Mohandis. Aku eh, kuliah di jurusan Teknologi Rekayasa Elektro angkatan 2022 dari Universitas Gadjah Mada. Oke, di sini saya akan langsung masuk ke dalam materinya ya. Nah, di sini terdapat bagian dari sebuah bentuk kata. Nah, dari katanya sendiri atau dari arti kata tersebut itu dia memiliki turunan-turunan dari kata. Nah, yang pertama itu adalah terdapat kata dasar yang bercontoh yaitu cangkul. Nah, yang kedua adalah kata turunan. Dari kata turunan tersebut dia memiliki turunan kembali atau kata yang lainnya seperti kata yang berimbuhan atau dan kata ulang. Nah, dari kata berimbuhan sendiri dia memiliki contohnya. Yang pertama itu adalah berjalan dan yang kedua adalah mencangkul. Oke, nah yang ketiga adalah kata ulang. Nah, dari kata ulang ini dia memiliki contohnya yaitu berjalan-jalan atau buku-buku. Jadi kata ulang ini dia adalah kata yang diulang-ulang atau secara berulang kali gitu untuk disebutkan gitu. Nah, untuk yang ketiga adalah kata serapan. Oke, nah di sini adalah tata kata. Dari segi bentuknya, kata dalam bahasa Indonesia dapat dibedakan atas yang pertama kata dasar. Kata dasar adalah bentuk kata bermakna belum mengalami pengimbuhan. Apapun baik itu awalan prefiks, akhiran atau disebut dengan sufiks, sisipan itu disebut dengan infiks, dan awalan akhiran itu disebut dengan konfiks. Nah, contohnya itu adalah kata memberi yaitu me plus beri. Nah, kata dasarnya adalah beri. Itu, teman-teman. Nah, yang kedua adalah kata berimbuhan atau afiksasi. Kata berimbuhan adalah kata yang dibentuk dari kata dasar dan imbuhan. Afiksasi atau pengimbuhan adalah proses atau hasil penambahan afiks, prefiks, infiks, sufiks, atau konfiks. Nah, pada kata dasar atau bentuk dasar itu terdapat tadi ada empat. Yang pertama itu adalah prefix atau disebut dengan awalan, infix adalah sisipan atau di tengah kalimat, dan yang ketiga adalah sufiks atau disebut pada akhiran kalimat. Nah, yang keempat adalah konfiks yaitu imbuhan secara gabungan. Oke. Nah, di sini terdapat contohnya ya. Contohnya yang pertama itu di awalan. Awalan itu dia kayak seperti me, ber, dan ter. Oke. Nah, kalau sisipan itu atau di tengah kalimat itu terdapat l atau er gitu. Nah, kalau untuk akhiran itu biasanya itu dipakai adalah an gitu. Nah, kalau imbuhan gabungan itu dia biasanya gabungan dari awalan dan akhiran kayak misalkan ke kepada gitu terus ada annya gitu dia jadi ke sama an kayak gitu teman-teman. Nah, di sini terdapat fungsi dari penghimbuan. Yang pertama itu adalah prefiksme. Prefiksme berfungsi sebagai pembentuk kata kerja aktif, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah transitif, yang kedua adalah intransitif. Nah, yang transitif adalah itu disebut dengan kayak kata-kata atau kata kerja yang diharuskan, kayak seperti dia memukul, membaca, mencium. Nah, itu. Tapi kalau intransitif itu adalah arti kata dari kebalikan dari transitif sendiri. Itu. Contohnya adalah menangis, merangkak, dan merokok. Gitu. Nah, prefiks ter, pembentuk kata kerja pasif, terbaca, terjatuh, pembentuk kata kerja aktif, dan pembentuk kata sifat. Nah, misalkan kalau yang aktif itu dia contohnya terjaga. Nah, gitu. Nah, kalau yang untuk contoh dari pembentuk kata sifat sendiri, yaitu adalah tercantik atau dan terpandai, kayak gitu. Nah, untuk prefiks ke sendiri, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bilangan tingkat dan bilangan kumpulan. Nah, kalau untuk bilangan tingkat itu, dia contohnya kedua, ketiga, keenam. Nah, bilangan tingkat ini memiliki kesamaan dengan bilangan kumpulan. Contohnya otomatis sama gitu. Nah, untuk keterangannya sendiri, penulisan baik untuk bilangan tingkat maupun untuk himpunan
dirangkaikan dengan kata yang dilekati, seperti, anak saya kedua bernama Firta. Nah, atau yang sebaliknya adalah kedua anak saya lahir di Indonesia, gitu. Jadi, yang pertama itu ada di tengah kalimat dan yang kedua itu ada di awal kalimat. Nah, untuk yang ketiga sendiri, terdapat kata ulang. Kata ulang merupakan kata-kata yang mengalami proses pengulangan atau reduplikasi. Kata ulang pun dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk perulangan. Kata ulang berdasarkan bentuknya dibagi atas. Yang pertama, Dwi Purwa atau kata ulang sebagian. Nah, Dwi Purwa ini adalah proses pengulangan yang terjadi pada sebagian kata, biasanya terjadi pada bagian awal kata. Contohnya, lelaki, tetangga, dan leluhur gitu. Nah, kalau untuk yang Dwi Lingga itu disebut juga dengan kata ulang utuh atau secara penuh gitu. Nah, Dwi Lingga ini adalah reduplikasi pada kata ulang utuh ini terjadi pada semua atau keseluruhan kata. Nah, contohnya sendiri, adalah terdapat, buku-buku anak-anak dan bapak-bapak, gitu, teman-teman. Nah, untuk kata ulang berubah bunyi, itu adalah reduplikasi bentuk ini terjadi pengulangan bunyi pada unsur pertama maupun unsur kedua kalimat. Contohnya, teka-teki, nah, lalu ada sayur-mayur, dan serba-serbi, gitu. Nah, untuk yang terakhir dari kata ulang sendiri adalah kata ulang berimbuhan. Kata ulang berimbuhan ini memiliki makna. Yang pertama, maknanya adalah pengulangan kata ulang berimbuhan terjadi dengan menambahkan imbuhan pada unsur kata pertama atau unsur kata kedua. Contohnya, yaitu bersiap-siap, lalu rumah-rumahan, dan batu-batuan. Gitu. Nah, yang keempat adalah kata serapan adalah hasil integrasi dari bahasa lain atau disebut dengan bahasa asing, bahasa yang jarang diketahui oleh orang-orang atau manusia awam, kayak gitu contohnya. Nah, kata serapan dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu kata serapan dari bahasa daerah. Tentunya dari bahasa daerah sendiri itu memiliki beda-beda bahasa dengan bahasa yang beragam gitu. Nah, kata serapan dari bahasa asing, misalkan dari bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Italia, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga adalah kata serapan berdasarkan prosesnya, seperti adopsi, adaptasi, terjemahan, dan kreasi. Nah, di sini terdapat bagian dari jenis kata sendiri. Nah, dari jenis kata ini dia memiliki beberapa apa namanya kata atau jenis dari kata sendiri. Misalkan jenis kata ini dia memiliki kata benda, lalu kata kerja, kata sifat, terus kata keterangan, dan kata tugas. Nah, jadi banyak ya kata-kata dari jenis katanya itu sendiri yang ternyata kita baru mengetahuinya gitu. Nah, di sini juga nomina atau disebut dengan kata benda. Ini adalah jenis katanya sendiri. Nah, kata yang pengertian dari nomina sendiri atau kata benda itu adalah kata yang mengacu kepada sesuatu benda atau disebut dengan konkret maupun abstrak. Contohnya, meja, gawai, dan mobil itu disebut dengan konkret. Nah, kalau untuk abstrak sendiri contohnya adalah kekuatan, cinta, dan kemunduran. Nah, gitu. Nah, kalau yang kedua itu terdapat verba atau disebut dengan kata kerja. Kata yang menyatakan melakukan perbuatan atau tindakan. Kata kerja sendiri memiliki cirinya, yaitu contohnya terdapat keterangan waktu, kayak seperti sedang dan telah, atau sedang belajar. Nah, terdapat diingkari kata tidak, tidak pergi. Nah, contohnya seperti itu. Nah, terdapat berimbuhan ber, seperti contohnya adalah memakai, atau juga berkata. Gitu. Nah, yang ketiga adalah adjektiva, atau disebut dengan kata sifat. Kata yang menjelaskan sifat, keadaan, karakter, dan perilaku seseorang. Contohnya, eh, manusia itu adalah pandai gitu. Pandai, pinter, dan cantik gitu. Nah, yang keempat adalah promina atau disebut dengan kata ganti. Nah, dari promina sendiri dia terdapat tiga jenis kata, yaitu sebagai penunjuk, lalu yang kedua personal kata ganti orang, dan yang ketiga adalah penanya. Nah, dari penunjuknya sendiri itu dia memiliki contoh kayak seperti itu gitu. Lalu dia di sana, terus itu begitu. Nah, kalau untuk personal kata ganti orang itu contohnya seperti saya, aku,
kamu, dan dia gitu. Nah, kalau untuk penanya biasanya ya, itu contohnya adalah kapan, bagaimana, atau apa, dan di mana gitu. Dan yang lima adalah numeralia. Nah, dari numeralia sendiri, kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya orang, binatang, benda, dan sebuah urutan proses. Contohnya, sejuta, pertama-tama, atau kedua. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang keenam adalah konjungsi. Kata yang berfungsi menghubungkan dua kata atau dua kalimat. Contohnya, tetapi, sedangkan, dan namun. Nah, yang ketujuh adalah preposisi atau disebut dengan kata depan. Jenis yang kata yang selalu di depan kata benda, kata sifat, dan kata kerja. Contohnya, di, ke, atas, terhadap, gitu, teman-teman. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang dari latihan soal sendiri ya. Terdapat latihan soal pada slide berikut. Nah, yang pertama adalah kata ulang yang berjenis sama dengan kata ulang. Sama dengan kata ulang minum-minuman adalah rumah-rumahan. Kenapa jawabannya rumah-rumahan? Karena minum-minuman sendiri dia memiliki arti kata ulang-ulang yang sama seperti contohnya. Nah, di sini kata ulang berimbuhan. Jadi, minum-minuman itu adalah dia termasuk jenis kata ulang berimbuhan. Jadi, pengolahan kata ulang berimbuhan terjadi dengan menambahkan imbuhan pada unsur kata pertama atau unsur kedua. Nah, jadi di sini latihan soalnya adalah jawabannya rumah-rumahan karena dia satu jenis dengan minum-minuman tersebut gitu. Nah, Ibu Atik berseri-seri melihat anaknya sehat-sehat bermain dengan anak tetangganya. Pernyataan yang sesuai dengan kalimat tersebut adalah eh, C. Kenapa C? Kata berseri-seri sepola dengan kata bernyanyi-nyanyi. Karena kata berseri-seri pun sepola dengan kata yang bernyanyi-nyanyi atau dari kata berseri-seri tersebut dia memiliki apa namanya makna yang sama dengan bernyanyi-nyanyi gitu. Nah, di sini terdapat pembahasan soal latihan yang ada pada Google Form sendiri ya. Nah, gitu. Nah, di sini soalnya adalah bentuk serapan yang benar terdapat dalam kalimat. Kata serapan. Nah, bentuk serapan itu berarti dia masuk ke kata serapan yang tadi seperti bahasa asing atau yang lainnya atau bahasa daerah gitu. Nah, jawabannya adalah D. Pemerintah diharapkan dapat memberikan respon positif terhadap gagasan bahwa membentuk negara sebagai sarana membangun jiwa. Kenapa itu? Karena bentuk serapan dari semua yang ada pada pilihan ini itu yang hanya mendekati adalah D gitu. Karena dia pemerintah diharapkan dapat memberikan respon positif. Nah, yaitu serapannya terdapat pada memberikan respon positif terhadap gagasan bahwa membentuk negara sebagai sarana membangun jiwa. Gitu, teman-teman. Terima kasih kepada Bapak Yogo Prasetyo yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. Sadimatch bisa mempelajari kembali materi e-book, PPT, dan latihan soal yang dapat diakses pada tautan di deskripsi box. Video bahan pembelajaran ini juga terdapat di playlist YouTube Let's Study. Kalian juga bisa mendukung Let's Study dengan berdonasi dengan nominal berapapun yang digunakan untuk mengembangkan platform Let's Study. Selain donasi dalam berbentuk uang, Anda bisa membantu kami untuk membagikan platform Let's Study kepada teman ataupun masyarakat di sekitar Anda serta jangan lupa memfollow akun sosial media Let's Study. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat! Thank you for watching. See you in the next video.